tentang tafsirnya. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu ulumul Quran disebut dengan ayat mutasyabihat. Dua huruf 20 kebaikan. 3 huruf. Maka dari sini kita bisa melihat ingin menguji para hamba yang mereka ini mengatakan alim, yang mereka itu ahli ilmu. Ternyata tidak semua ilmu itu bisa diketahui oleh para manusia. Sehingga mereka itu ada simbol, ada timbul rasa tawadhu. Quran saja yang pertama ini kita tidak mengetahui maksudnya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ketika di akhirat, ketika di surga, para ulama ahli Quran, ahli tafsir, ahli ilmu, mereka ini akan berkumpul, akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa maksud alif lam mim tersebut. Sehingga juga nanti sana kita akan mendengarkan apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayat yang tak jelas artinya. Ayat yang tidak diketahui oleh para hamba, oleh Tuhannya akan dijelaskan. Seolah-olah kita sana itu nanti akan belajar kembali tentang itu apa maksudnya. Langsung Allah yang akan menerangkan tentang ayat tersebut. Termasuk Nun, Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Itu tak ada yang tahu artinya. Dan jika ada ulama atau orang yang mentafsiri pada ayat tersebut, ketahuilah ulama tersebut terjebak dengan ujian. Jangan kau takwili, jangan kau tafsiri, kok ditafsiri, kok dijelaskan tentang maksud dan tujuannya, dia termasuk orang-orang yang melampaui batas dalam keilmuan. Tidak boleh dibahas, sama aja dibahas tentang takwil dan tafsirnya. Allah yang mengetahui tentang maksudnya terhadap ayat tersebut. Zalika itu, dalam bahasa Arab ada zalika, itu. Ada hadza, ini. Ay maksudnya hadzal kitabu, inilah Alkitab, alladzi yang yaqra'uhu Muhammad, yang membacanya Nabi Muhammad, la raibah, tidak ada keraguan, ay syakka, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Al-Quran. Nah, di antara tafsir zalika itu adalah hadza. Untuk apa? Al-isyarah bihi li ta'zim. Isyarat tersebut menunjukkan li ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi kalau kita ini belajar sastra, kalau kita belajar ilmu balaghah, mengetahui bagaimana tentang fungsi dan faedah kalimat-kalimat Arab, termasuk nahnu, kan jamak. Ana, itu kan mufrad. Jadi kalau kita ngomong, saya ini satu, pakai nahnu, itu maknanya mengagungkan. Bapak ini satu orang, saya bilang antum. Antum dari mana? Kok satu, kok antum? Seharusnya kan anta. Kalau berdua, antuma. Kalau jamak, antum. Nah, kalimat-kalimat bahasa Arab, ketika orangnya satu dengan menggunakan jamak, itu artinya li ta'zim, untuk mengagungkan. Mengagungkan siapa? Orang yang diajak bicara. Kalau Bapak, antum dari mana Pak? Satu, antum. Dari mana? Maknanya mengagungkan Bapak ini. Maka di antara isim isyarah, zalika, padahal itu dekat ini, kitab ini, pakai zalika, itu maknanya adalah dita'zim, untuk mengagungkan perkara yang ditunjuk. Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini, Bapak ini, Bapak itu. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya zalika isyaratun li ta'zim, sebuah isyarat untuk mengagungkan perkara yang
ditunjuk oleh orang yang menunjuk tadi itu. Jadi zalikal kitabu, kitab ini Al-Quran, yang mana Nabi Muhammad membacanya, la roibah, tidak ada keraguan. Maka di antara penyakit yang terbesar, penyakit yang begitu fatal di dalam Al-Quran adalah syak, ragu. Ragu terhadap apa? Terhadap kandungan, janji, perintah, dan ancaman. Apa iya? Masa iya? Orang berdosa mau dibakar katanya. Apa iya? Masa orang sholat, kemudian bayar zakat, dia beramal soleh, kemudian dimasukkan surga. Iya apa enggak itu katanya? Iya apa iya katanya? Ini namanya ragu. Maka ragu itu salah satu penyakit yang mengendap di dalam hati orang Islam kepada janji dan perintah. Kalau kita timbul ragu-ragu, itu cepat-cepat, itu berarti kita kena penyakit namanya, penyakit ragu. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Annahu, bahwasanya Al-Quran tersebut min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita meyakini kitab itu ada 4. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Ini 4 ini kitab samawi. Kitab samawi. Apa itu kitab samawi, Pak Ustadz? Kitab yang Allah turunkan dari langit. Samaun, ini istilah. Samaun, langit, samawi, yang berbangsa langit. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, namanya adalah Kitabullah. Kitab Allah yang Allah turunkan di permukaan bumi ini dengan menggunakan masa-masanya. Taurat pada masa Musa. Zabur pada masa Nabi Daud. Injil pada masa Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Walaupun sekarang sudah tiada Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab. Tidak ada kitab selepas Al-Quran. Jadi jangan kita meyakini lagi ada turun namanya kitab Al-Furqan, kitab Az-Zikra, kitab Suhuf yang baru. Maka kita harus meyakini Nabi Muhammad yang terakhir dan kitabnya pun terakhir. Nabi Muhammad penutup anbiya, penutup para nabi, penutup para rasul, demikian juga kitabnya penutup bagi kitab-kitab yang lain. Jangan sampai kita ini kena racun, ingin sesuatu yang baru, dapat ajaran baru, dapat kitab baru, tapi nabinya Muhammad. Nabinya Muhammad, kitabnya lain, namanya paham lain. Jangan sampai kita dapat paham lain, nanti surganya lain pula. Bukan dapat surga asli, dapat surga-surgaan. Apa sebab? Kitabnya tak ori dan tidak asli. Hudan sebagai petunjuk, khobarusani ayhad. Hudan ini masdar, hada, yahdi, hudan. Tapi takdirnya adalah sebagai fa'il, had, yang memberi petunjuk. Al-Quran itu adalah sesuatu yang memberikan sebuah petunjuk. Untuk siapa? Lil